Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Bapak Ibu, orang tua, wali siswa SD Aisyah Unggulan Gemolong, kepada para siswa SD Aisyah Unggulan Gemolong yang kita banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki tahun pelajaran baru 2021-2022. Kami mewakili keluarga besar SD Aisyah Unggulan Gemolong menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan kerjasama Bapak Ibu orang tua wali siswa SD Aisyah Unggulan Gemolong dalam pendampingan pembelajaran selama tahun pelajaran 2020-2021 kemarin. Tentunya banyak hal yang kita lalui bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan tahun pelajaran baru ini pun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang tidak banyak, akan kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran, yang terkait dengan tahun pelajaran baru 2021-2022 di SD Aisyah Unggulan Gemolong. Berdasarkan beberapa peraturan yang ada baik dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai dengan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, kami memutuskan dan merencanakan beberapa program kegiatan belajar mengajar yang akan kita laksanakan bersama, dan tentunya butuh kerjasama dari orang tua, wali siswa SD Aisyah Unggulan Gemolong. Program-program kami kita dasarkan yang pertama, instruksi dari Bupati Sragen nomor 360-318/038/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada kondisi darurat COVID-19 di Kabupaten Sragen. Yang kedua, berdasarkan edaran pemberitahuan pelaksanaan sistem kerja persiapan PTM terbatas dan tahun pelajaran baru 2021-2022 dari pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Yang ketiga, kita dasarkan pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/06283 tentang pedoman penyusunan kalender pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian juga kita dasarkan pada Surat Keputusan nomor 138 Kep 2.4/F/2021 dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah terkait dengan kalender pendidikan. Dan juga berdasarkan beberapa keputusan bersama beberapa menteri yang terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, di mana ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ringkasan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian ada ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi, dan terakhir adalah keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6555-C-HK.00-2021 tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak, di mana salah satunya adalah dari SD Aisyah Unggulan Gemolong yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Sehingga ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan, terutama di awal tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah tahun pelajaran 2021-2022 dimulai pada hari Senin 12 Juli 2021. Adapun kegiatan-kegiatan berdasarkan beberapa peraturan yang kami sebutkan di awal,
mulai tanggal 12 Juli 2021 kita mulai dengan kegiatan khusus untuk kelas 1 akan kita adakan awal lusana secara virtual melalui media sosial SDIC Unggulan Gemolong. Kemudian untuk kelas 2 dan 6 pemaparan kegiatan melalui video oleh kepala sekolah. Kemudian mulai di hari Selasa 13 Juli 2021 akan ada perkenalan wali kelas dan pendamping secara virtual, baik di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian mulai tanggal 14, terutama di masa PPKM darurat, yaitu sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 akan kita laksanakan kegiatan belajar mengajar berbasis kegiatan, berbasis life skill ataupun berbasis proyek. Kemudian mulai tanggal 20 sampai dengan 23 sesuai dengan kalender akademik, maka libur Idul Adha 1442 Hijriah dan hari Tasyrik. Kemudian pada hari Sabtu 24 Juli 2021 mulai pembagian buku mata pelajaran yang nantinya akan kita jadikan pegangan dalam kegiatan belajar mengajar selama tahun pelajaran 2021-2022. Ada sedikit perbedaan dengan tahun pelajaran kemarin, di mana tahun pelajaran kemarin kita menggunakan modul, tapi untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini nanti kita akan menggunakan buku paket, di mana buku paket untuk pembelajaran untuk mata pelajaran tematik kita masih bekerja sama dengan penerbit untuk pengadaan buku mata pelajaran. Kemudian untuk Al-Islam ataupun PAI, BTA, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan PJOK kita menggunakan buku karya dari Bapak Ibu Guru SDIC Unggulan sendiri, sehingga nanti pegangan dan buku yang kita gunakan selama kegiatan belajar mengajar, baik nanti secara daring maupun secara tatap muka terbatas, menggunakan buku-buku tersebut. Kemudian insya Allah mulai tanggal 26 Juli 2021, hari Senin, kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebagai informasi, pada tahun pelajaran 2021-2022, jumlah guru SDIC Unggulan Gemolong saat ini ada 61, ada 19 karyawan dan 4 guru pengganti, di mana 5 guru dan 2 karyawan pada awal tahun pelajaran ini masih harus cuti. Ada yang cuti melahirkan, ada yang cuti sakit dan sebagainya. Kemudian sebagai informasi, 80% dari jumlah guru dan karyawan yang ada di SDIC Unggulan Gemolong sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dan insya Allah 20% selanjutnya kita menunggu kuota dari Dinas Pendidikan maupun dari Dinas Kesehatan. Kemudian pembagian jobdesk 90% pada tahun pelajaran ini adalah mengikuti ke jenjang kelas selanjutnya. Walaupun ada sekitar 10% dikarenakan ada guru yang resign, kemudian ada guru yang cuti dan sebagainya, harus kita adakan perubahan. Tahun pelajaran 2021-2022, alhamdulillah beberapa guru kita ada sekitar 5 guru yang sudah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di S2. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, yang terpenting juga perlu kami sampaikan proses ataupun konsep kegiatan belajar mengajar di SDIC Unggulan Gemolong pada tahun 2021-2022 nanti, khusus untuk kelas 1 dan 4 sesuai dengan keputusan dari Kemendikbudristek bahwa SDIC menjadi 16 SD, salah satu dari 16 SD negeri maupun swasta di Kabupaten Sragen, atau menjadi salah satu dari 1099 SD negeri atau swasta se-Indonesia yang melaksanakan kurikulum operasional satuan pendidikan atau sering disebut kurikulum sekolah penggerak. Ini akan dilaksanakan di kelas 1 dan di kelas 4. Sedangkan untuk kelas 2, kelas 3, kemudian kelas 5 dan kelas 6 tetap menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Sebagai catatan,
sesuai dengan aturan juga satuan pendidikan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini diberikan pilihan dan SDA Aisyah Unggulan Gemolong mengambil keputusan untuk mengambil kurikulum pembelajaran yang pelaksanaannya disederhanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan atau kurikulum mandiri. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar tidak dalam rangka semata-mata menuntaskan semua materi secara keseluruhan yang ada dalam satuan pendidikan. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit juga yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum 13 ini secara konsep tidak jauh berbeda. Ada beberapa hal sebagian besar sama, tetapi sedikit perbedaan diantaranya adalah ketika kurikulum-kurikulum sebelumnya satuan pendidikan dalam hal ini kompetensi dasar ataupun standar kompetensi itu dituntaskan dalam satu jenjang. Tetapi untuk kurikulum operasional pendidikan atau sekolah penggerak ini di SD ini hanya dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Artinya kalau dalam kurikulum kemarin satuan pendidikan yaitu kompetensi dasar dan satuan standar kompetensi dalam kurikulum baru ini disebut sebagai capaian pembelajaran, ini bisa dituntaskan dalam 2 jenjang. Artinya fase A kelas 1 dan 2 nanti ini merupakan satu capaian pembelajaran tersendiri yang penuntasannya itu tidak harus di kelas 1, tapi bisa nanti diselesaikan di kelas 2 sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan tersebut. Untuk yang lain, pembelajaran yang paling mencolok adalah di operasional pendidikan di kurikulum sekolah penggerak ini untuk IPA dan IPS digabung menjadi satu mata pelajaran. Untuk yang lainnya sama, insya Allah nanti kita sambil belajar bersama secara bertahap nanti semuanya akan melaksanakan kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, rencana program yang sudah disiapkan di SD Aisyah Unggulan Gemolong ini ada 2, menyesuaikan dengan kondisi yang ada nantinya tentunya. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka secara terbatas. Artinya jumlah peserta didik yang nanti akan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah itu tidak sepenuhnya bersamaan sesuai dengan kondisi normal, tapi nanti disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kemudian jika memang kondisinya betul-betul tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, kita juga sudah menyiapkan pembelajaran daring atau jarak jauh. Yang perlu kami tekankan, terutama ketika nanti pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan, tentunya kami pihak sekolah, Bapak Ibu guru, sangat membutuhkan kerjasama, keterbukaan, kejujuran dari Bapak Ibu orang tua wali murid. Walaupun pendidikan sangat penting, tapi ketika nanti semisal kita belajar dari pengalaman-pengalaman di sekolah yang lain, ini butuh kesadaran bersama, butuh keterbukaan bersama, butuh kejujuran bersama-sama. Jika memang anak dalam kondisi sakit, atau dalam satu keluarga ada yang terpapar COVID-19 atau ada salah satu keluarga yang terkonfirmasi COVID ataupun interaksi erat, maka kami mohon dengan kesadarannya untuk siswa belajar secara daring terlebih dahulu ataupun pembelajaran di rumah. Pada akhirnya keputusan akhir, walaupun kita nantinya jika situasi memungkinkan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, keputusan akhir tetap di tangan orang tua. Orang tua mengizinkan siswa putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Dan insya Allah dalam waktu yang bersamaan
semuanya akan kita layani dengan semaksimal mungkin. Pada Bapak Ibu orang tua wali siswa SD Isya Unggulan Gemolong, kita belajar dari tahun pelajaran kemarin, angket nanti juga akan kita berikan dan kami mohon untuk diisi dengan betul-betul dengan kesadaran dan betul-betul nanti dijalankan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam form angket perizinan pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan kita mulai pada tanggal 26 Juli 2021. Pada tahun pelajaran kemarin 2020-2021 dan ini nanti juga akan kita update, maka pembelajaran ketika nanti kita laksanakan secara daring maupun secara blended, kolaborasi antara daring dan tatap muka, maka kita sesuaikan dengan situasi dan karakteristik dari siswa maupun orang tua. Jadi akan kita butuh kerjasama dari Bapak Ibu orang tua semuanya. Kalau keputusan angket sebelumnya ada sekitar 87% orang tua yang mengizinkan siswanya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nanti juga kami mohon dengan penuh kesadaran untuk mengisi secara Google Form melalui wali kelasnya masing-masing dan nanti diperkuat dengan perizinan secara tertulis. Yang perlu kita siapkan secara kelembagaan, insya Allah juga sudah kita laksanakan banyak hal terkait dengan penyusunan SOP protokol kesehatan, baik untuk guru, siswa, karyawan, orang tua, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membentuk tim gugus tugas kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 pada lingkup SD Aisyah Unggulan Gemolong. Ini juga sudah kita susun. Kemudian kita juga sudah secara bertahap dan berkala menyiapkan sarana pendukung, semisal masker untuk setiap siswa dan guru karyawan, face shield, hand sanitizer di setiap ruangan, wastafel portable di setiap kelas dan beberapa titik, sabun dengan standar dinas kesehatan, kemudian termogen dan alat penyemprot disinfektan. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ketika dalam kondisi baik, kita akan perjelas dalam pembelajaran maupun dalam pertemuan wali siswa. Kami berharap sekali lagi kerjasama dari Bapak Ibu orang tua wali siswa untuk menyukseskan pembelajaran kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Dan harapan kami semuanya kita berdoa diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara normal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang tua wali siswa SD Aisyah Unggulan Gemolong atas kerjasamanya, atas kepercayaannya kepada SD Aisyah Unggulan Gemolong, dan kami juga mohon maaf apabila banyak hal yang masih dirasa kurang. Kritik, saran dari Bapak Ibu orang tua yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.